tentang false position method atau metode posisi palsu. Jadi masih sama dengan dua metode sebelumnya yang saya sudah berikan pembahasannya. False position method itu adalah salah satu metode untuk menentukan hampiran dari akar real dari suatu persamaan nonlinear. Ya, persamaan nonlinear. Kalau kalian menemukan persamaan kuadrat, saya kira itu untuk mencari akarnya bisa difaktorkan. Tetapi untuk tingkat lebih tinggi dari itu ada beberapa metode. Salah satunya adalah metode posisi palsu atau false position method. Atau ada beberapa buku sumber mengatakan ini adalah metode regula falsi. Itu pada dasarnya sama. Nah, yang pertama ada beberapa konsep dasar yang saya rangkum dari beberapa teori. Konsep dasar pertama adalah menentukan hampiran akar dari suatu fungsi atau persamaan nonlinear. Ini sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, bahwa false position method atau metode posisi palsu itu adalah perbaikan dari bisection method yang mampu mempercepat konvergensi ke arah akar real. Jadi, kalau bisection method itu adalah metode bagi dua yang saya jelaskan sebelumnya. Dasarnya begini, kalau metode posisi palsu itu secara praktis nanti akan bisa mempercepat konvergensi. Maksudnya adalah mempercepat konvergensi itu adalah begini. Kalau metode bagi dua, kalian untuk mendapatkan hampiran akar terdekatnya itu bisa dilakukan, bisa dilakukan dalam 50 iterasi itu misalkan. Nah, kalau metode bagi dua itu 50 iterasi dengan persamaan yang sama, maka false position method atau metode posisi palsu itu bisa melakukan atau mendekati hampiran yang sama dengan iterasi yang lebih sedikit. Jadi lebih cepat. Jadi prosesnya itu lebih cepat untuk mendapatkan hampiran. Itu maksudnya mempercepat konvergensi. Yang ketiga, konsep dasarnya adalah kita harus memilih dua titik awal. Sebut saja titik awalnya X1 dan X2. Tetapi, kita memilih X1, X2 secara random ada syaratnya, yaitu Fx1 kali Fx2 itu harus kurang dari 0. Maksudnya apa? Maksudnya adalah nilai fungsi X1 dan nilai fungsi X2 itu tandanya berbeda. Yang satu di atas sumbu X, yang satu di bawah sumbu X. Oke, itu secara konsep dasar. Kita perhatikan interpretasi geometrinya. Jadi, misal di sini saya punya, ya ini grafik fungsinya ya, yang hitam tebal ini grafik fungsinya. Jadi, kita pilih X1 dan X2 itu posisi di sini dan di sini. Dengan jelas, X1 itu kurang dari X2. X1 itu lebih kecil. Jadi, X1 dan X2 itu kita pilih misalkan di sini X1, di sini X2. Nah, maksud dari Fx1 kali Fx2 kurang dari 0 itu seperti ini. X1 di sini, maka Fx1 di sini. Ya, kalau Fx1 di sini itu jelas bernilai negatif. Kenapa bernilai negatif? Karena ini di bawah sumbu X. Yang tanda panah horizontal ini sumbu X. Oke, ini di bawah sumbu X, berarti dia negatif. X2 di sini, Fx2 di sini. Fx2 di sini itu jelas bernilai positif. Kalau dikalikan, maka dia harus kurang dari 0. Nah, kenapa kita buat Fx1 kali Fx2 itu kurang dari 0 syaratnya? Karena kalau sudah Fx1 kali Fx2 kurang dari 0, berarti bahwa akarnya adalah perpotongan antara grafik fungsi dengan sumbu X. Berarti akarnya ini itu berada di antara X1 dan X2. Nah, kalau ini misalkan lebih dari 0, maka jelas bahwa akarnya itu tidak berada pada rentang X1, X2. Begitu makanya harus ada syarat Fx1 kali Fx2 kurang dari 0. Agar akarnya itu berada pada rentang X1, X2. Oke, itu mengenai syarat yang ketiga. Nah, konsep dasar ini kalau kita lihat secara geometri seperti ini. X2 di sini kalian tarik ke atas ke sini.
ya akan mendapatkan fx2. Oke, x1 di sini ditarik ke bawah akan mendapatkan fx1. Nah, titik x1 fx1 dengan x2 fx2 itu kalian tarik garis lurus. Ya, ini tarik garis lurus. Sehingga akan memotong sumbu x di sini, itu saya namakan x3 di sini. Oke, kalau sudah x3 di sini, maka nanti x2-nya ini nggak dipakai karena dia akan berubah menjadi x3 di sini. Proses selanjutnya adalah sama. Dari x3 di sini itu tarik garis ke atas, dapat fx3. Berarti ini x1-nya tetap di bawah di sini karena yang berubah itu adalah x2. Nah, fx3 di sini tarik lagi ke sini. Ya. Tarik lagi ke bawah sini akan memotong kembali titik di sini. Lalu ini pindah ke sini. Itu dilakukan secara berulang-ulang. Oke, itu konsep dasarnya. Kita ke algoritma iterasi. Algoritma iterasi itu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan secara runtun untuk mendapatkan hampiran akar dengan metode posisi palsu. Jadi yang pertama, seperti yang saya jelasin tadi di awal, kalian tentukan x1, x2. x1, x2 syaratnya adalah fx1 kali fx2 kurang dari 0. Boleh, silahkan. Ini bisa dipilih secara random dengan syarat ini berlaku. Jadi kalau kalian memilih x1, x2-nya itu rentangannya sangat jauh, maka akibatnya adalah iterasinya semakin banyak atau semakin panjang. Oke, dapat x1, x2 seperti ini, jelas nanti kita akan mencari x3. x3 formulanya x2 dikurang fx2 per fx2 dikurang fx1 kali x2 kurang x1. Pembuktiannya ini, itu silahkan kalian cari sendiri pembuktian rumus formul x3-nya ini dengan memanfaatkan segitiga ini. Segitiganya ini kalau dilihat, yang gede dengan yang kecil ini adalah sebangun. Jadi silahkan dicari perbandingannya sehingga mendapatkan rumus seperti ini. Oke, untuk selanjutnya adalah untuk pergantian x1 dan x2 berikutnya ditentukan oleh fx1 kali fx3. Oke, nah pergantian itu maksudnya adalah apakah nanti x2-nya berubah jadi x3 ataukah x1-nya yang berubah menjadi x3. Caranya seperti ini. Kalau fx1 kali fx3 kurang dari 0, berarti kalau fx1 kali fx3 kurang dari 0 itu artinya bahwa tanda dari fx1 dan tanda dari fx3 ini berbeda tanda. Yang satu positif, yang satu negatif. Yang satu di atas sumbu x, yang satu di bawah sumbu x. Nah, kalau kurang dari, maka yang berubah adalah x2. x2 yang baru itu sama dengan x3, atau secara bahasa kasarnya saya katakan x2-nya berubah jadi x3. Jadi seperti ini contohnya. X3 di sini, x1 di sini. Kalau saya tarik x3 ke atas, dia akan tetap berada di atas sumbu x. Kalau x1-nya jelas, kalau tarik ke bawah maka dia berada di bawah sumbu x. Di atas sumbu x, di bawah sumbu x, maka dia akan bernilai negatif hasil kalinya. Sehingga dalam kondisi seperti ini, x2-nya yang lompat ke x1. Oke, selanjutnya kalau kalian mendapatkan fx1 kali fx3 lebih dari 0, maka x3-nya menjadi x1 atau x1 baru menjadi x3. Atau x1-nya itu berubah posisi ke x3. Contoh ya, misalkan x3-nya saya dapatkan di sini. Nah, kalau x3-nya di sini, misalkan, maka fx3 berada di sini. Oke, kalau misalkan fx3 dengan fx1 bernilai positif, hasil kalinya, dalam gambar ini, kalau fx1-nya itu udah jelas-jelas negatif karena di bawah sumbu x, maka fx3-nya kalau misalkan di sini, maka dia bernilai negatif. Kalau dikalikan, maka dia lebih dari 0. Nah, kalau misalkan sama-sama negatif, maka x1-nya yang pindah ke x3. Itu maksud dari kondisi kedua. Nah, kondisi ketiga,
Kalau fx1 kali fx3 sama dengan 0, maka proses berhenti dan akarnya x3. Oke, seperti ini. Kalau fx1 kali fx3 sama dengan 0, berarti salah satu dari ini, salah satu atau keduanya dari fx1 atau fx3 itu pasti sama dengan 0. Salah satu atau keduanya. Oke, kita cek gambar di sini misalkan. fx1 udah jelas tidak sama dengan 0 karena fx1 itu di sini. Oke ya. Habis itu kalau misalkan fx1 kali fx3 sama dengan 0, berarti fx3-nya sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0, fx1-nya jelas di sini kan, fx1-nya nggak sama dengan 0. Berarti yang sama dengan 0 dalam kondisi ini adalah fx3. Nah, kalau fx3 sama dengan 0, artinya bahwa nilai fungsi x3-nya itu 0, nilai fungsi x3-nya sama dengan 0, berarti adalah x3 adalah akar. Oke, kalau seandainya kalian tidak menemukan proses seperti nomor 3, selalu dapatkan negatif ataukah positif, nggak kunjung mendapatkan sama dengan 0, maka iterasi atau prosedur ini dilakukan berulang sampai nilai fx3 itu mendekati 0. Ya, kalian ulangi iterasi itu berkali-kali sampai kalian menemukan fx3-nya itu mendekati 0 atau mendekati itu artinya jarak dari titik fx3, jarak dari ini dengan 0 itu sangat dekat. Bisa jadi kurang dari 0,0001 misalkan. Nah, kalau saya katakan jarak, jelas bahwa bisa jadi itu jarak didekati dari kiri, bisa jadi didekati dari kanan. Kita akan mencoba sebuah soal terkait dengan metode posisi palsu, yaitu persoalannya seperti ini. Dengan metode posisi palsu, tentukanlah akar persamaan dari x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 3x kurang 3 sama dengan 0. Jadi soal ini akan saya cari hampiran akarnya dengan berbantuan Excel ya. Nah, di sini untuk menjawab soal ini dengan metode posisi palsu, yang kalian butuhkan adalah x1, x2, x3, fx1, fx2, fx3. Nah, kenapa fx1 dan fx3 saya warnai kuning dan hijau? Karena di sini pada langkahnya ini harus dikalikan fx1 kali fx3. Jadi supaya kalian tidak bingung yang mana harus dikalikan dan tidak salah mengalihkan. Jadi lebih baik kita warnai saja. Nah, misal saya pilih yang x1-nya adalah 1. X2-nya saya pilih 2. Jadi fx1-nya akan bernilai sama dengan x-nya ini ganti pakai 1. Berarti 1 pangkat 3. Sorry. Ini pangkat 3 ditambah ini pangkat 2 dikurang 3 kali nih dikurang 3, enter. Oke, fx1 bernilai negatif. Oke, fx2 kalian samakan sama dengan ini pangkat 3 ditambah ini pangkat 2 kurang 3 kali ini kurang 3. Nah, ternyata fx2 positif, fx1 negatif. Berarti boleh kan, karena persyaratan di sini fx1 kali fx2 harus kurang dari 0. Oke, bisa kita lanjutkan. Nah, sekarang kita cari x3. X3 itu rumusnya seperti ini. Sama dengan x2 dikurang, di sini saja x2 kurang kurung fx2 per kurung fx2 kurang fx1. Fx1 itu kan berarti karena dia tertutup, boleh kalian tulis f14 kali kurung x2 kurang x1. Oke, dapat x3 nya seperti ini. Nah, fx3 kalian boleh drag saja dari sini
kanan. Oke, dapat itu. Nah, sekarang yang harus kalian lihat syaratnya yang ini. Fx1 kali Fx3. X1 kalikan X3. Itu nilainya negatif. Sorry, positif ya. Sama-sama negatif. Ini negatif, ini negatif. Berarti hasilnya positif. Maka X3 yang ini akan menjadi X1 yang baru. Berarti ini sama dengan tuh. Enter. Oke, ini masih sama. Ini rumusnya sama. Karena rumusnya sama, ini boleh kalian blok, tarik ke bawah. Oke, dapat Fx1 sekian, Fx3 sekian. Berarti ini sama-sama negatif, maka tetap X3-nya ini akan berposisi di X1. X2-nya tetap. Jadi ini boleh kalian drag ke bawah. Oke, Fx1-nya negatif, Fx3-nya negatif juga. Maka tetap X3 pindah ke X1. Ini blok bernilai sama. Oke, Fx1 negatif, Fx3 negatif. Oke, tetap berarti ini sama dengan itu. Ini boleh kan blok lalu drag. Negatif, negatif, sama-sama negatif ya. Berarti ini tetap sama dengan X3-nya. Ini boleh di drag. Oke. 0,0001. Oke, lakukan sekali lagi. Karena dia ini sama-sama negatif, berarti X3-nya pindah ke X1. Oke. Nah, ini karena isi E pangkat, boleh kalian biar tidak bingung, boleh di format cell. Ubah formatnya supaya terlihat dia dalam bentuk pecahan. Pecahan desimal biasa, bukan dalam 10 pangkat min 5. Ini kan E pangkat min 05, ini artinya 10 pangkat min 5. Di number, dibuat dia oke, seperti itu. Nah, ini negatif, berarti X3 pindah ke X1 kembali. Prosesnya sama. Oke, 0,000003. Oke, kita coba sekali lagi. Oke, ini negatif. Intinya adalah kalau sama-sama negatif atau sama-sama positif, maka X1-nya yang pindah. Kalau berbeda tanda, ini positif, ini negatif, ataukah ini negatif, ini positif, maka X2-nya yang pindah. Oke. Gitu. Nah, kita mendapatkan 0,0000 berapa nolnya nih, 1, 2 dan seterusnya, banyak nolnya. Berarti ini kita sudah mendekati 0, mendekati dari kiri. Maka yang menjadi akar, kalau Fx3-nya ini udah mendekati 0, yang menjadi akar itu adalah X3-nya ini. Bukan X1 atau X2. Yang menjadi akar nanti adalah X3-nya ini. Nah, kalian ada beberapa X3, ini iterasi 9 dan iterasi 10, X3-nya sama. Boleh kalian blok format cell. Jadi numbernya itu ditambah komanya. Oke, seperti itu. Ini 17. Oke, ini 7. Oke. Nah, yang menjadi akar nantinya itu adalah yang terakhir dengan nilai X3 yang paling mendekati Fx3-nya yang paling mendekati 0. Oke, ini. Oke, ini saya isi warna merah. Jadi akar atau hampiran akar untuk X pangkat 3 ditambah X kuadrat kurang X pangkat X3X kurang 3 sama dengan 0 itu hampirannya adalah yang merah ini. Nah, begini cara atau langkah
menggunakan metode posisi palsu. Mungkin caranya atau langkahnya pindah-pindah seperti tadi itu mirip seperti bisection atau bagi dua, karena sebenarnya bahwa metode posisi palsu itu adalah perbaikan dari metode bagi dua. Oke, dengan iterasi, sehingga iterasi yang didapatkan itu bisa lebih pendek dari metode bagi dua. Oke, sekian untuk metode posisi palsu. Silahkan dicoba dengan persamaan nonlinear yang lain sehingga kalian memahami materi ini dengan jelas. Terima kasih.